Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan persen dan juga penjumlahan desimal. Nah, kita langsung saja mulai dari yang pertama, penjumlahan persen. Ingatkah kalian apa itu persen atau pecahan persen? Contohnya, ya, contohnya pecahan persen itu seperti ini. Misalkan 10%, kemudian ada lagi 5%, dan 125%. Nah, dan seterusnya. Ini contoh pecahan persen. Nah, untuk penjumlahan persen ini caranya itu sama seperti penjumlahan biasa atau penjumlahan bilangan cacah. Hanya saja nanti ditambah dengan tanda persen. Ini dia tanda persen ya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh penjumlahan persennya. Ya, contoh yang pertama. Misalkan 5% ditambah dengan 210% sama dengan, jadi anak-anak nanti tinggal menjumlahkan. Nah, agar lebih mudah ya caranya dengan cara disusun ke bawah, nanti dioret-oretan. Misalkan 210% ditambah dengan 5%. Dibolak-balik gak masalah kalau penjumlahan. Misalkan persennya langsung kita turunkan saja, berarti 5, 1, 2. Berapa jawabannya? Berarti 215%. Itu ya, contoh 2 agar lebih jelas. Misalkan 27% ditambah dengan 45% sama dengan, kita susun 27 ditambah dengan 45. Nah, persennya kita tuliskan nggak apa-apa di susun ini ya. 7 tambah 5 12, kita tulis 2 tambah 4 menyimpan 1 tadi berarti 7. Jawabannya berarti 72%. Nah, seperti itu caranya untuk penjumlahan persen. Sama seperti penjumlahan bilangan cacah, cuma nanti di belakangnya ditambah dengan tanda persen, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu penjumlahan desimal. Nah, masih ingat anak-anak bagaimana itu pecahan desimal? Ya, contohnya pecahan desimal misalkan 0,15, kemudian 12,75, kemudian misalkan 0,001 dan seterusnya. Ini ya pecahan desimal. Nah, kita langsung saja ke contoh penjumlahan desimal. Tetapi sebelum itu, dalam penjumlahan desimal yang perlu anak-anak perhatikan, yang paling mudah dan anak-anak ingat ya ini ya, yaitu nanti pengerjaannya harus menggunakan cara bersusun. Yang pertama, yang kedua adalah cara meletakkannya adalah komanya harus diletakkan lurus antara yang satu dan yang lainnya. Nah, agar lebih jelasnya langsung kita praktekkan ke contoh soal. Nah, misalkan
nomor 1 0,15 ditambah 2,24 sama dengan, nah caranya adalah kita susun ke bawah. Nah, kemudian yang kedua komanya harus diletakkan lurus. Berarti kita susun dulu ya. 0,15 dijumlah dengan 2,25. Nah, nih diperhatikan. Koma antara yang atas dan yang bawah harus kita letakkan lurus. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahkan. Oh, maaf, ini tadi 2,24 ya. Nah, dijumlahkan. 5 ditambah 4, 9. 1 ditambah 2, 3. Kemudian komanya tinggal turun, 0 tambah 2, 2. Berarti hasilnya 2,39. Itu ya. Contoh yang kedua sekarang. Misalkan 15,7 ditambah dengan 4,5. Nah, caranya sama, kita susun dulu. Berarti 15,7 ditambah, nah untuk mudahnya kita taruh koma dulu, boleh koma agar nanti lurus. Berarti ini 5, ini 4. Nah, dijumlahkan. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah menyusun ke bawahnya ini ya. Nah, komanya harus lurus gini. Oke. Nah, itu agar mudah diingat saja caranya menjumlahkan, yaitu komanya diletakkan lurus. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. 7 ditambah 5, 12, nyimpan 1. Penjumlahannya sama kayak penjumlahan biasa. Menyimpan ya kita tulis menyimpan. 5 tambah 4, 9, nyimpan 1 berarti 10. Tadi komanya kita turunkan di sini ya. Kemudian itu nyimpan 1 berarti 2. Jawabannya berapa? Berarti 20,2. Nah, itu ya. Satu contoh lagi agar lebih paham dan jelas. Contoh ketiga, misalkan 4,6 ditambah 1,25 sama dengan, nah kita susun ya. Berarti 4,6. Ini komanya kita tulis 25 yang di belakang koma, kemudian ini 1. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, perhatikan untuk ini, karena angka yang di belakang koma atau nilai desimalnya berbeda, ini 1 angka, ini 2 angka, 1, 2. Untuk mempermudahnya kita tambahkan angka 0 untuk yang masih 1. Jadi nanti di belakang komanya sama, 2 angka, 2 angka. Itu ya. Nah, paham? Kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. 0 ditambah 5, 5. 6 ditambah 2, 8. Komanya turun. 4 ditambah 1, 5. Jawabannya adalah 5,85. Nah, seperti itulah anak-anak penjumlahan persen dan penjumlahan desimal. Jika nanti ada pertanyaan, ada materi yang masih
belum dipahami tentang penjumlahan persen dan desimal, silahkan bertanya. Bisa di kolom komentar atau bisa langsung WhatsApp ke nomor Pak Guru. Gitu ya. Terima kasih. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.